Puji Tuhan. Baik, tadi malam saya bicara tentang teladan orang Majus, dan pagi hari ini saya ingin bicara tentang satu kebenaran yang luar biasa yang akan memberkati saudara dan saya. Judul firman pada pagi hari ini adalah karya Allah di Natal pertama. Saudara buka Alkitab Injil Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-23. Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-23. Judul firman Tuhan sekali lagi pagi ini adalah karya Allah di Natal pertama. Oke, saudara simak firman Tuhan. Saya akan baca dari ayat 13 sampai ayatnya yang ke-23. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Perhatikan ayat 16 sampai ayat 18. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Perhatikan bagian ketiga ayat 19 sampai 23. Kembali dari Mesir, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. 2-3 sama-sama. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Kasih tepuk tangan buat firman Tuhan yang luar biasa. Saudara, tadi malam saya bicara tentang teladan orang-orang Majus. Mereka berjumpa, saudara, dengan bayi yang telah lahir yang bernama Yesus yang disebut Immanuel. Mereka datang, saudara, bukan sekedar datang, tapi mereka mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan ketika, saudara, mereka dalam perjalanan mau menjumpai sang bayi tersebut, maka Raja Herodes menitipkan sebuah pesan kepada mereka, untuk ketika mereka sudah menemukan anak itu, mereka harus kembali melaporkan di mana anak itu dilahirkan, sehingga Raja Herodes harus datang untuk
menyembah dia. Tapi motivasi dari Raja Herodes bukan untuk menyembah Yesus, tapi dia ingin membunuh Yesus. Karena dia tahu dia sudah memerintah 35 tahun menjadi raja di daerah Yudea pada waktu itu. Sementara Yesus, bayi kecil yang baru lahir, itu disebut raja dan akan disembah oleh orang-orang Yahudi. Ini menjadi ancaman bagi dia sehingga dia mau untuk membunuh Yesus. Dia titip pesan, tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus? Seperti firman Tuhan berkata pasal 2 ayat yang ke-12, mereka diperingatkan dalam mimpi supaya mereka jangan kembali kepada Herodes. Nah, persoalan saudara, ketika mereka tidak kembali, maka Natal saudara menjadi sebuah peristiwa yang berbeda yang dibayangkan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kedatangan Mesias akan membebaskan mereka dari tekanan politik Romawi dan lain sebagainya. Tapi mereka lupa bahwa kedatangan Yesus sebagai Mesias dan anak manusia untuk membebaskan manusia dari cengkraman dosa. Nah, saudara perhatikan, Natal yang terjadi pertama di Bethlehem itu merupakan Natal yang berbeda dengan keadaan kita hari-hari ini. Kenapa saudara? Karena saya percaya bahwa perayaan Natal yang diadakan hari ini saudara tidak sama seperti Natal yang terjadi pertama kali. Saya mencatat kira-kira bagaimana keadaan Natal pertama kali waktu ada di Bethlehem. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 14. Firman Tuhan mencatat Lukas 2 ayat 10 sampai 14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya sama-sama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada dua kalimat yang penting di situ. Yang pertama adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara, Natal ini bukan sekedar perayaan foya-foya, musik di mana-mana, pohon Natal ada di mana-mana, bahkan diskon sampai 70% di mall-mall. Bukan. Atau juga saudara dapat hadiah dari Santa Claus dan lain sebagainya. Tapi Natal saudara menjadi titik awal di mana kita harus mengerti bahwa kemuliaan yang paling tertinggi hanya harus diberikan kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika saudara dan saya merayakan Natal, maka kita harus sadar bahwa Natal harus penuh dengan nyanyian-nyanyian sukacita. Amin saudara. Di mana bukan sekedar kita menghafalkan lagu-lagu, tapi kita sungguh menikmati pujian-pujian yang sudah diciptakan oleh orang-orang yang diberkati di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa ketika Natal terjadi, sekalipun peristiwa yang tidak nyaman, tapi ada kesukaan besar di surga, di mana malaikat memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Berarti Natal merupakan peristiwa di mana kita sadar bahwa Tuhan adalah Allah atau pribadi yang paling tinggi dari segala-galanya. Amin. Sehingga saudara dan saya merayakan Natal, pasti cara kita beda-beda. Ada orang yang merayakan Natal saudara, pesta saudara dari tanggal 24, tanggal 25 sampai tanggal 1, tidak berhenti-berhenti. Kenapa? Karena mereka punya uang. Sampai ada kalau orang kaya
buka yang namanya silakan datang dan makan sepuasnya. Biasanya pejabat-pejabat kan buka rumah, orang datang untuk makan sepuasnya. Tapi saya yakin Natal bukan berbicara soal makan yang enak, pesta yang besar, tapi Natal berbicara tentang kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yang kedua, di situ bilang dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Semua kasih ucapan selamat Natal, kiranya damai Natal menyertai kita semua. Saudara sudah dapat ucapan tadi malam, saya yakin ya. Semua dapat ucapan, ya. Saya dapat ucapan, tapi saya pikir nanti global meeting sebentar habis gereja, saya rekam selamat Natal, kirim ke semua orang dapat ucapan selamat Natal. Tapi saudara kalau baca firman ini, firman Tuhan bilang damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berarti saudara, Natal pertama kali berbicara tentang orang-orang yang mau merespon Natal sebagai peristiwa yang paling besar, sekalipun saudara ada ancaman-ancaman dari luar. Tapi Natal berbicara tentang orang-orang yang meresponi kelahiran Kristus dan mereka mau berubah, sama seperti orang-orang Majus yang datang mencari bayi Yesus sampai mereka bertemu. Makanya jangan heran, sebentar saudara pulang ketemu orang mabok di jalan atau di rumah, pasti ada yang selamat Natal, kiranya damai Natal menyertai. Loh, damai Natal akan hanya menyertai orang-orang yang berkenan kepada siapa? Kepada Kristus atau kepada Tuhan. Artinya ketika Natal saudara, Allah akan mencurahkan sebuah kejadian yang luar biasa, di mana saudara merasakan suasana Natal, suasana sukacita, berkat rohani yang luar biasa, lebih daripada bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, bahkan sampai di hari Natal ini. Jadi saudara lihat, Natal adalah peristiwa yang penuh dengan nyanyian sukacita di surga. Tapi nyanyian juga sukacita bagi orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena hari Natal orang jadikan tempat atau kondisi atau situasi untuk berpesta ria. Saya punya saudara-saudara tadi malam mereka merayakan Natal dengan goyang sampai pagi. Bayangkan hari Natal orang masih putar lagu siapa pamantu ipar-ipar. Bayangkan ini alam Natal orang masih putar lagu ini. Loh, tolong sadar sedikit dulu bahwa Yesus ini pernah lahir di Bethlehem. Dia lahir di kandang. Dia dibungkus dengan kain lampin. Bahkan dia harus dibaringkan di dalam palungan, melambangkan Yesus datang sebagai manusia yang paling miskin, yang paling menderita. Tapi untuk siapa? Untuk kita manusia yang berdosa. Saya yakin tadi malam saudara doa di rumah, pasti saudara bersyukur. Kenapa? Karena saudara bisa masuk di malam Natal yang luar biasa. Natal berbicara pertama tentang semangat nyanyian malaikat. Tapi yang kedua saudara, bagaimana karya Allah juga di malam Natal? Yang kedua adalah Natal yang penuh dengan ratapan. Saudara lihat Matius 2 ayat 16, firman Tuhan berkata, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lihat, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ketika orang Majus berjumpa dengan Herodes, usia Yesus kurang lebih di bawah 2 tahun. Herodes merasa diperdayakan, ditipu, tidak dihormati oleh para
Majus, maka dia ambil sebuah keputusan. Dia harus cari bayi Yesus. Kalau tidak dapat bayi Yesus, maka dia harus cari semua anak-anak bayi usia di bawah 2 tahun yang ada di Bethlehem dan Yerusalem dan sekitarnya, dan semuanya dibunuh. Berarti yang kedua, karya Allah di Natal pertama adalah Natal yang penuh dengan ratapan atau ratap tangis. Dari sini kita belajar, berarti ketika kita memiliki Kristus, maka kita pasti akan menghadapi masalah di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saudara jangan pikir ketika saudara memiliki Kristus, saudara sudah jadi kepunyaan Kristus, saudara akan aman-aman saja. Tidak. Justru saudara semakin dekat dengan Tuhan, iblis semakin musuh dengan saudara dan saya. Saudara semakin dekat dengan Tuhan, iblis akan cari cara supaya saudara dihancurkan kehidupannya. Karena iblis tidak suka saudara memiliki Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Ikut Kristus berarti saudara harus apa? Pikul salib, sangkal diri, kemudian ikut dia. Bahkan Yesus berkata dalam Matius 10, barang siapa mengasihi ayah atau ibunya, ia tidak layak mengikut aku. Bahkan dia berkata, barang siapa mengasihi anak laki-lakinya atau perempuan lebih daripadaku, maka dia tidak layak menjadi muridku. Berarti ikut Yesus penuh dengan konsekuensi. Amin. Jadi saudara timbang baik-baik di hari Natal ini. Semakin saudara ingin Tuhan, maka konsekuensinya akan semakin berat. Saudara ibadah, orang bilang, kamu so suci. Saudara rajin ikut pelayanan, orang bilang, kamu mau naik ke surga hidup-hidup. Saudara buka persekutuan ibadah di rumah, orang pikir, lihat mereka golongan orang-orang kudus atau orang-orang haleluya. Tapi saya mau bilang, kita semua iring Tuhan, level kita ini masih level di bawah standar. Amin. Level kita ini sangat di bawah standar. Kalau saudara mau cari level yang paling tinggi, saudara baca kisah tentang perjalanan Rasul Paulus. Kisah para Rasul 1 Korintus 1 dan 2 dan surat-surat pastoral yang lainnya. Bagaimana Paulus bilang begini, aku sudah yang namanya mencucurkan semua yang bisa. Kenapa? Karena aku tahu bahwa itu merupakan penggenapan Kristus di dalam tubuhku. Paulus tahu bahwa iring Tuhan bukan enak-enak. Iring Tuhan saudara bukan seperti saudara jalan-jalan di taman, bunga yang indah, saudara foto-foto. Itu bonus. Tapi dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya, akan ada masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Tantangan dari luar maupun juga tantangan dari dalam. Harusnya Yesus lahir sebagai raja, orang bikin pesta yang besar. Tapi terbalik, ketika Yesus lahir, dampaknya tidak baik untuk orang-orang di Bethlehem dan Yerusalem. Kenapa? Karena anak laki-laki yang lain semuanya dibunuh oleh Raja Herodes. Woi, konsekuensi saudara. Iring Tuhan penuh dengan konsekuensi. Saudara mau hidup kudus, teman-teman saudara bilang begini, lihat dia sok-sok suci. Saudara dulu rokok, saudara dulu minum, saudara bergaul dengan teman-teman. Saudara mau berubah, ada aja iblis bilang begini, kamu itu jangan sok-sokan. Kenapa? Karena di dunia ini jangan terlalu suci, jangan terlalu rohani juga. Ikut aja dunia punya arus. Lo jangan ikut dunia punya arus. Amin saudara. Satu kebenaran yang buat saya pegang sampai hari ini adalah saya belajar tentang kisah Nuh. Saya sudah khotbahkan 2 kali di Kupang Presenter. Kalau saudara belajar tentang Nuh, manusia punya jumlah sangat banyak. Tapi hanya 1 orang dan 1 keluarga saja yang hidup sungguh-sungguh. Dia dapat Tuhan. Nuh khotbah 120 tahun. Saya yakin kalau saudara tinggal di saudara punya RT, ada 300 kakak atau 200 dan semuanya orang pesta pora, mabuk-mabukan, persinahan, judi. Sementara saudara sendiri di lingkungan itu yang rajin ibadah.
saya yakin saudara akan alami tekanan yang luar biasa. Kenapa? Karena saudara mau pergi ibadah, mereka bilang, "Ibu haleluya, sudah lewat." Saudara mau ibadah, mereka panggil, "Bapak haleluya, sudah lewat." Pokoknya saudara dalam tekanan yang luar biasa. Bahkan Nuh sendiri saudara, dia mengalami tekanan yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika dia bangun batra, orang olok-olok dia. Kamu bangun batra itu di pinggir pantai atau di pinggir sungai, bukan di atas gunung. Tapi apakah Nuh dengar suara mereka? Tidak. Saya nonton satu kesaksian stand up dari seorang yang bernama Momol. Saudara tahu Momol ya? Dia bilang begini, kalau saudara hidup memacu dan umur panjang, cuma 2 resep. Yang pertama saya dengar biasa saja. Tapi yang kedua saudara, saya tertawa dan buat saya luar biasa juga. Dia bilang begini, kalau saudara mau jadi orang yang sukses umur panjang, saudara harus jadi orang yang tuli. Saudara ngerti tuli? Artinya begini, orang bicara merendahkan saudara, orang mempermalukan saudara, orang hina saudara. Kalau saudara dalam kebenaran, saudara tidak perlu dengar. Amin. Seperti Nuh, dia tahu ketika air datang, semua orang yang tidak bertobat akan mati semua. Bahkan dia tahu ketika dia diselamatkan, dia akan berjumpa dengan Tuhan yang akan menghakimi dia, tapi juga Tuhan yang akan memberkati dia dan seisi rumahnya. Dia cuma pandang Tuhan karena dia tahu dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Berarti ikut Tuhan. Tidak bisa 99% Tuhan, 1% dunia. Amin. 100% harus apa saudara? Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan begini, kamu harus cinta Tuhan 100%. Amin. Jangan 99 Tuhan, 1% dunia. Jangan. Kebanyakan manusia ini lebih cari penghormatan manusia daripada penghormatan Tuhan. Kebanyakan manusia ini lebih perasaan dengan manusia daripada perasaan dengan Tuhan. Kenapa tidak pergi ibadah Natal? Aduh, saya ada undangan keluarga nih jam 9 pagi. Mereka ada bumbu babi 1 ekor, jadi saya harus dibantu kerja sedikit dulu. Loh, pulang dulu baru kerja. Itu daging tidak lari kemana-mana. Atau kamu makan 1 hari tanggal 25 2 kilo daging babi, tidak mungkin kamu kolesterol naik dan UGD, kita bisa lama kamu di ICU rumah sakit. Kenapa? Saudara dan saya harus lebih jaga perasaan Tuhan daripada perasaan manusia. Amin. Bukan saudara hidup di dunia dan saudara tidak peduli dengan sesama, tidak, tetap peduli. Tapi kalau itu di luar daripada kebenaran atau masuk dalam kategori kompromi dengan dosa, berhenti, putus hubungan, selesai. Tidak bisa. Kenapa? Karena saudara boleh pilih yang namanya hitam, putih, abu-abu. Harus pilih salah satu. Mau hitam, mau putih-putih. Jelas. Tidak boleh pilih salah satu. Kenapa? Karena ketika saudara mati dan saya, ingat, Tuhan Allah adalah Allah yang akan mengadili kita semua. Kita akan bertanggung jawab dengan Dia sebagai pemilik kehidupan dan pemilik surga dan langit dan bumi yang baru. Maka saudara harus hidup menyenangkan Tuhan saya. Yang kedua saya bilang tadi, iring Tuhan penuh dengan konsekuensi. Ketika Yesus lahir, ada ratap tangis juga yang terjadi. Tapi saya yakin, ketika ini terjadi saudara, maka apa yang terjadi bukan sekedar terjadi, tapi ada maksud dan rencana Tuhan ketika Natal pertama di Bethlehem. Maksud yang pertama yang saya catat adalah Allah ingin melihat sejauh mana ketaatan Yusuf dan Maria. Saudara ingat ketika malaikat Gabriel datang kepada Yusuf. Yusuf sudah tahu bahwa Maria sudah hamil atau
mengandung. Apa yang Yusuf mau buat? Dia mau ceraikan Maria secara diam-diam. Karena dia tahu sekalipun mereka sudah bertunangan, tapi dia tahu bahwa ini adalah sebuah aib. Dan hukuman bagi Maria adalah dia harus dirajam sampai mati. Kenapa? Karena bangsa Yahudi pada zaman itu sangat menghormati yang namanya moralitas atau budaya. Kalau zaman kita orang yang hamil, puji Tuhan sudah hamil. Betul tak? Loh di Kupang ini kalau orang menikah terus tidak hamil, itu sesuatu yang aneh. Yang aneh. Kenapa? Karena nikah tapi belum hamil. Tapi kalau sudah hamil orang bangga luar biasa. Saudara yang pernah alami sudah, itu Tuhan sudah tebus. Sulewat, terus tidak usah menyesali lagi. Suhabis, Tuhan selampuni. Tapi saya mau bilang kepada anak-anak muda yang belum menikah, saudara harus jaga saudara punya kekudusan kehidupan. Amin. Menikahlah dalam keadaan yang kudus supaya saudara diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Saudara, Yusuf ketika saudara ingin menceraikan Maria, maka malaikat Gabriel datang kepadanya. Coba saudara lihat firman Tuhan di Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, perhatikan firman Tuhan, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Lihat ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berarti maksud daripada karya Allah di hari Natal yang pertama adalah Allah ingin melihat sejauh mana ketaatan daripada Yusuf dan Maria. Coba saudara lihat lagi dalam Injil Lukas. Injil Lukas saudara. Lihat Injil Lukas. Pasalnya yang kedua. Sudah dapat? Injil Lukas pasalnya yang kedua. Firman Tuhan berkata ayat yang ke-19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Firman Tuhan berkata bahwa sejak awal Yusuf dan Maria adalah orang yang taat. Ketika mereka dapat salam atau dapat perintah dari malaikat Tuhan, mereka taat mengikuti perintah Tuhan. Tapi ketika saudara mereka juga dalam keadaan yang sangat berbahaya, mereka pun juga tetap taat mengikuti perintah Tuhan. Lihat Matius pasal yang kedua tadi saudara. Firman Tuhan berkata, Matius pasalnya yang kedua. Ayat 13 berkata, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya. Ketika Yusuf dapat firman Tuhan, apakah Yusuf berbantah-bantah kepada Tuhan? Tidak. Kemana dia pergi saudara? Mesir. Artinya ketaatan saudara dan saya bukan saja kemarin, tapi ketaatan saudara dan saya kepada firman Tuhan adalah hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan bilang apa? Ikut. Tuhan perintah apa? Ikut. Kenapa? Karena kalau Tuhan perintah, itu adalah perintah yang mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Tuhan suruh Yusuf dan Maria pergi ke Mesir. Kenapa? Supaya mereka bisa tinggal di sana sampai Raja Herodes meninggal. Artinya begini saudara,
Allah tidak melindungi Yusuf dan Maria tanpa kerjasama mereka. Tuhan perlu kerjasama dari Yusuf dan Maria. Kenapa? Karena kalau mereka tidak mau respon suara Tuhan dan taat, maka pasti mereka akan dibunuh di Bethlehem. Tapi karena Tuhan butuh kerjasama antara Yusuf dan Maria, sehingga mereka harus lari meninggalkan Bethlehem dan sementara mengungsi di Mesir. Saudara, kadang-kadang Tuhan bawa kita dalam keadaan yang sebenarnya sulit, tapi Tuhan butuh yang namanya ketaatan. Ketaatan itu sederhana. Selalu saya bicara, kalau baca dari depan T-A-A-T, tapi kalau baca dari belakang juga bunyinya T-A-A-T. Gampang saudara, gampang susah. Ketika Tuhan bicara, kebanyakan kita seringkali keraskan hati, tidak mau dengar suara Tuhan. Padahal ketika Tuhan berbicara, itu sebuah tanda bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita dari sebuah kejadian yang akan membahayakan saudara dan saya. Jadi jangan bermain dengan yang namanya ketaatan. Saudara dan saya harus taat karena Allah ingin memberi yang terbaik kepada kita, bukan memberi yang buruk kepada kita. Kemudian yang kedua juga saudara, apa maksud daripada karya Allah yang pertama di Bethlehem? Yang pertama adalah Allah ingin membuktikan bahwa semua janji firman-Nya ya dan amin. Saudara lihat Matius pasal 2 ayat 15. Firman Tuhan berkata, Matius pasal 2 ayat 15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi, lihat firman Tuhan bilang, supaya genaplah firman yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ayat 17 sampai 18, lihat firman Tuhan berkata, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab tidak ada lagi. Yang ketiga ayat 23, saudara perhatikan. Setiba dari sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saudara simak firman Tuhan tadi bilang apa? Genaplah yang difirmankan Tuhan. Genaplah yang difirmankan Tuhan. Genaplah yang difirmankan Tuhan. Berarti maksud karya Allah pertama di Bethlehem adalah supaya Allah ingin membuktikan bahwa semua janji Tuhan ya dan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Jadi saudara harus lihat, kalau masalah datang, itu sebuah titik di mana saudara melihat bahwa Allah punya rencana yang baik di balik masalah tersebut. Kalau Yusuf tidak lari ke Mesir, maka firman Tuhan tidak akan digenapi. Kalau Yusuf saudara tetap yang namanya bertahan di Mesir dan tidak pulang saudara, maka itu akan tidak menggenapi firman Tuhan. Bahkan kalau dia tidak pergi ke Nazaret juga, maka tidak akan menggenapi firman Tuhan. Tapi Tuhan bawa dari satu tempat kepada satu tempat. Supaya apa? Tuhan ingin membuktikan bahwa semua firman Tuhan pasti terjadi ya dan amin. Makanya kalau Tuhan kasih firman, saudara pegang kuat-kuat firman itu. Amin. Saudara jangan anggap remeh firman Tuhan, hati-hati. Kalau saudara anggap remeh firman Tuhan, hidup saudara tidak akan mengalami mujizat terobosan yang luar biasa. Kenapa? Karena saudara baca firman Tuhan, saudara anggap biasa. Ada seorang bernama Martin Luther, dia pernah berkata, Alkitab bukan hanya harus diulangi dan diingat, tapi Alkitab harus
dirasakan. Saya ulangi, seorang yang bernama Martin Luther pernah berkata, Alkitab bukan hanya harus diulangi dan diingat, tapi Alkitab harus dihidupi dan dirasakan. Ada amin, saudara? Kalau saudara cuma baca Alkitab sekedar baca, saudara tidak akan dapat janji-janji Tuhan. Ada banyak orang bilang begini, saya mau ikut KKR supaya nanti saya maju, saya didoakan oleh hamba Tuhan, saya dapat nubuatan. Loh, saudara jadi orang Kristen yang kejar nubuatan, atau saya mau bilang fakir nubuatan? Tidak. Pesan Tuhan bisa saja ada di mana, saudara? Di Alkitab. Ketika saudara baca firman Tuhan, saudara dapat janji Tuhan. Kemarin saya ulang tahun Tuhan kasih firman Yesaya 49 ayat 6. Firman Tuhan bilang apa? Aku akan menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa, supaya engkau pergi dan menceritakan kemuliaan. Ketika saya baca firman Tuhan ini, hari ini saya belum melihat firman itu terjadi, tapi saya yakin satu saat firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Makanya orang kalau tidak alami Tuhan, saudara, mungkin dia tidak menghidupi firman Tuhan. Kalau saudara hidupi firman Tuhan, saya yakin saudara punya kesaksian hidup yang sangat luar biasa. Bulan Januari ada mujizat, bulan Februari ada mujizat, bulan Maret ada mujizat, bulan April ada mujizat, bahkan di akhir tahun pun juga tetap ada mujizat. Karena firman Tuhan bilang ada mujizat setiap hari bagi orang yang percaya. Tantangan boleh ada, tapi mujizat pasti tersedia bagi orang yang percaya kepada firman. Jadi saudara harus apa? Hidupi kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara dan saya lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Amin. Saya pernah khotbah tentang Yakub ketika dia sudah ada di pamannya Laban. 20 tahun saudara, dia sudah lupa janjinya dengan Tuhan. Tapi ketika dia sudah diberkati, Tuhan bilang begini, Yakub pulang, kamu harus genapi, kamu punya nasar dengan saya. Bikin apa? Bangun rumah Tuhan di Betel. Artinya apa? Saudara dan saya bisa lupa janji Tuhan, tapi Tuhan tidak akan pernah lupa janji saudara dengan Tuhan, dan juga janji Tuhan dengan saudara. Tadi malam saya kesaksian di sini. Saya punya teman tuh pernah transfer kasih saya uang untuk 1 tahun lebih yang lalu. Setelah itu jarang sekali kontak-kontak. Tapi ketika saya kontak minggu lalu di Oedelo, saudara, waktu saya buka handphone, tiba-tiba dia bilang begini, Andre, bro, saya lagi transfer kasih kamu berkat Natal. Saya tanya, saya ku rekening kamu simpan? Dia bilang saya masih simpan. Saya bilang saya saja. Kalau orang tanya nomor rekening, saya belum hafal. Saya harus buka dan harus kirim, copy paste dulu baru kirim kasih orang. Kenapa? Karena saya tidak bisa hafal. Tapi saya heran, saya punya teman yang sudah 1 tahun lebih jarang kontak, dia masih simpan saya ke nomor rekening. Saya belajar, manusia saja ingat, apalagi itu Tuhan. Saudara jangan ingat PIN ATM terus saja. Tapi giliran Alkitab tidak hafal ayat. Tadi malam saya kasih anak sholat minggu, siapa yang bisa hafal Alkitab? 1 ayat dapat 10. Puji Tuhan, semuanya bisa. Nanti tahun depan 10 ayat. 1 ayat 10.000. Berarti kalau hafal 10 ayat dapat 100.000. Kadang-kadang manusia ini dapat iming-iming uang baru mau baca Alkitab. Kadang-kadang, betul lo kita ini masih manusia, tidak masalah. Kadang-kadang di akhir tahun nanti akan ada door prize bagi saudara-saudara yang akan hafal ayat Alkitab minimal 10. Saya yakin dari bulan September, Oktober, November sampai H-1 sebelum Natal di gereja, saudara akan hafal itu 10 ayat. Tapi ketika datang pendeta bilang begini, saudara silakan hafal 1 ayat dari kitab Kejadian,
kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Maka buyarlah semua punya ingatan saudara. Kenapa? Karena saudara cuma hafal itu 10 ayat saja. Karena saudara rindu dapat berkat. Tapi kalau saudara biasa baca tiap hari, orang tanya, coba hafal 1 ayat di kitab Amsal. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oleh 10.000 dapat. Coba hafal salah satu bunyi daripada ayat di Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dapat lagi 20.000. Saudara, kadang-kadang itu jadi stimulus untuk orang bisa belajar. Tidak masalah. Tapi saya dorong saudara dan saya harus belajar pegang firman Tuhan. Amin. Kalau Tuhan ngomong apa dengan saudara, pegang itu baik-baik. Satu saat Tuhan pasti akan menggenapinya. Lambat atau cepat, Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berdosa, tapi apa yang keluar dari mulutnya itu pasti akan terjadi sesuai dengan waktu, cara, dan kehendaknya. Saudara percaya? Ketika peristiwa di Bethlehem, Yusuf dan Maria harus berpindah-pindah sampai terakhir mereka hidup di Nazaret. Apakah itu rancangan Allah untuk keburukan mereka? Tidak. Rancangan Allah adalah mendatangkan kebaikan bagi Yusuf dan Maria, supaya mereka melihat bahwa Allah mengasihi mereka. Saya percaya Allah juga turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau saudara percaya firman Tuhan, saya yakin saudara punya hidup akan berubah. 2020 Tuhan berkati, 2021 Tuhan lebih berkati lagi, 2022 Tuhan lebih berkati lagi. Jalan-jalan hidup saudara semakin Tuhan angkat. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang saudara dan saya pegang. Ikut Tuhan punya rencana, jangan ikut saudara punya rencana. Karena Allah selalu berada di depan rencana manusia. Tuhan selalu ada di sana untuk memberkati saudara dan saya. Biar di hari Natal ini kita belajar sesuatu, bahwa lewat kejadian-kejadian iman, lewat nyanyian malaikat, lewat ratapan tangis, Allah punya rencana. Yang pertama adalah Allah ingin melihat sejauh mana ketaatan Yusuf dan Maria. Yang kedua adalah Allah ingin membuktikan bahwa semua janji firman-Nya adalah ya dan amin. Saudara mau alami berkat Natal? Mau alami? Maka yang pertama harus jadi orang yang taat. Yang kedua, saudara harus pegang janji firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. 1 ayat aja pegang. Saudara jamin bahwa firman Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kiranya berkat Natal tercurah bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri.